Hmm, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raju Abida Sujarwo dengan NRP 5050231040. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri fluoresensi. Di sini ada definisinya yang pertama yaitu spektrofotometri fluoresensi adalah metode analisis yang mengukur intensitas cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh molekul setelah penyerapan energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Proses ini melibatkan dua spektrum utama, yaitu yang pertama spektrum eksitasi yang menunjukkan panjang gelombang dan jumlah cahaya yang diserap. Spektrum emisi yang menunjukkan panjang gelombang dan jumlah cahaya yang dipancarkan. Metode ini penting untuk analisis biologi, kimia, farmasi, dan sampai lingkungan karena sensitif dan selektif. Di kanan ini berikut merupakan gambar dari alatnya itu sendiri. Yang kedua ada prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu sumber cahaya. Alat ini tuh dilengkapi dengan sumber cahaya. Biasanya lampu UV atau lampu xenon yang menghasilkan cahaya pada panjang gelombang tertentu untuk mengexcite molekul analit. Kedua ada penyerapan energi, yaitu molekul analit menyerap energi dari cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Ini menyebabkan molekul berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Yang ketiga ada pelepasan energi. Molekul kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan energi yang diserap dalam bentuk cahaya fluoresensi. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan biasanya lebih panjang. Dalam artian energi lebih rendah dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya yang diserap. Yang terakhir yaitu ada deteksi cahaya fluoresensi dan analisis data. Cahaya fluoresensi yang dipancarkan dikumpulkan dan dianalisis oleh detektor dalam alat, seperti photomultiplier tube atau PMT atau sensor CCD. Intensitas dan panjang gelombang cahaya fluoresensi yang terdeteksi dianalisis untuk memberikan informasi tentang konsentrasi dan identitas senyawa analit. Di sini ada 5 komponen instrumen yang terdapat dalam spektrofotometri fluoresensi itu sendiri, yaitu yang pertama, sumber cahaya eksitasi, sumber radiasi yang digunakan untuk merangsang molekul dalam sampel. Umumnya, sumber ini berupa lampu xenon, lampu merkuri, atau lampu tungsten yang memancarkan cahaya pada gelombang tertentu, biasanya dalam rentang ultraviolet hingga tampak. Yang kedua ada monokromator, yaitu memilih panjang gelombang cahaya eksitasi yang akan diterapkan pada sampel. Pastikan bahwa hanya radiasi eksitasi yang diinginkan untuk mencapai sampel, sehingga meningkatkan keakuratan pengukuran. Yang ketiga ada sampel. Sampelnya yang akan dianalisis itu ditempatkan dalam kuvet. Ketika cahaya terpapar radiasi eksitasi, molekul dalam sampel akan memancarkan cahaya fluoresen sebagai respons. Yang keempat ada monokromator emisi, yaitu digunakan untuk memilih panjang gelombang dari cahaya fluoresensi yang akan diukur. Ini memastikan bahwa cahaya fluoresensi yang relevan yang diterima oleh detektor. Yang kelima ada detektor, yaitu mengukur intensitas cahaya fluoresensi pada panjang gelombang tertentu. Biasanya detektor digunakan adalah photomultiplier tube atau PMT. Aplikasi spektrofotometri fluoresensi itu contohnya ada 3. Yang pertama, analisis biokimia dan molekuler. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur konsentrasi biomolekul seperti DNA, RNA, atau protein. Teknik ini memungkinkan deteksi yang sangat sensitif, sehingga senyawa fluoresen sering diterapkan dalam penelitian biologi molekuler dan biokimia untuk studi. Yang kedua ada keamanan pangan. Metode ini juga digunakan untuk mendeteksi residu pestisida dan kontaminan dalam makanan. Dengan menggunakan alat ini, peneliti dapat menganalisis kualitas dan keamanan bahan pangan secara tepat dan akurat. Yang terakhir ada diagnostik medis. Alat ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dengan mendeteksi biomarker tertentu dalam sampel biologis seperti darah atau urin. Nah, ini hanya salah 3 dari contoh-contoh yang lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini sendiri. Yang pertama ada kelebihannya, sensitivitas tinggi. Metode ini dapat mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah, bahkan dalam rentang pikogram, menjadikannya sangat efektif. Yang kedua ada spesifitas yang tinggi. Nah, alat ini bekerja secara selektif menganalisis senyawa yang berfluoresensi, sehingga mengurangi kemungkinan interferensi dari komponen lain. Yang ketiga ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode ini tuh nggak hanya memberikan informasi kuantitatif, tapi juga memberikan informasi kualitatif juga. Yang keempat ada non-destructive, di mana proses analisis umumnya tidak merusak sampel, memungkinkan pengujian lebih lanjut setelah pengukuran. Nah, selanjutnya ada kekurangannya itu sendiri, yaitu
Yang pertama ada batas molekul fluorescence. Semua molekul dapat berfluoresensi sehingga metode ini terbatas. Yang kedua ada sensitivitas terhadap autofluoresensi. Sampel dapat mengalami autofluoresensi yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan. Pada pengaruh lingkungan ini ada perubahan pH dan kadar oksigen. Dalam sampel dapat memengaruhi hasil analisis. Yang keempat ada stabilitas fluorofor. Fluorofor memiliki umur pendek dan dapat kehilangan kemampuan fluoresensinya seiring waktu yang dapat memengaruhi hasil analisisnya. Dan yang terakhir, alat ini mahal. Sekian dari penjelasan saya mengenai spektrofotometri fluoresensi. Terima kasih banyak.